Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kayaknya saya terlalu berat, jadi kalau saya berdiri di sini saya goyang-goyang. Mohon maaf. Dan saya sedikit ini mabok. Haleluya, tidak apa-apa. Baik, semangat dan haleluya. Puji nama Tuhan, kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-39. Kita selesaikan kitab Keluaran di minggu terakhir di bulan Maret. Minggu depan kita sudah masuk di dalam kitab Imamat. Saya sudah berdoa dan saya sudah sampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa sepanjang tahun ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan-Bilangan dan seterusnya sampai pada kitab Wahyu. Jadi dengan sendirinya firman Tuhan ini mengajak saudara dan saya agar kita membacakan firman dari Kejadian sampai Wahyu. Amin. Yang malas baca Alkitab katakan haleluya. Yang rajin baca Alkitab katakan saya. Ya. Jangan sampai hanya orang-orang tua saya yang rajin baca Alkitab. Orang-orang muda hanya rajin baca status. Lihat di Facebook, WA dan lain sebagainya. Baik, kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-39. Keluaran pasal yang ke-39 ayat 32. Kita lompat ke ayat 42 dan 43. Jadi 3 ayat sebagai ayat perenungan kita, yaitu terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-39 ayatnya yang ke-32. Kita lompat ke 42 dan ayat yang ke-43. Di bawah perikop pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Sudah dapat kekasih Tuhan? Saya akan membacakan ayat yang ke-32 dan nanti Bapak Ibu Saudara yang melanjutkan membacakan di ayat yang ke-42 dan di ayat 43. Di bawah perikop pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Jemaat Tuhan. Ayat 42 Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan, demikian mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Baik, haleluya. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tema kita hari ini yaitu mengikuti petunjuk Tuhan. Apa saudaraku? Mengikuti petunjuk Tuhan. Nah, kita sudah baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 di ayat yang ke-32, 42 dan 43. Kalau saudara pelajari di bawah perikop pekerjaan itu diterima baik oleh Musa, yang dimaksudkan dengan pekerjaan di sini adalah mereka membangun kemah suci. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan baik-baik, saya bacakan kepada saudara di ayat yang ke-32. Demikianlah diselesaikannya segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Perhatikan baik-baik. Mereka menerima pekerjaan itu dengan baik. Pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan
sedang memulai membangun kamar suci yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Dan Alkitab berkata di ayat ke-32, orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Amin. Jadi bangsa Israel ini melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Mereka tidak melakukan di luar dari petunjuk Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bagaimana melakukan mengerjakan pembangunan kemah pertemuan atau kemah suci yang dimaksudkan Tuhan. Karena itu kasih Tuhan, mereka mengikuti keinginan Allah. Amin. Amin. Dan ketika mereka mengikuti petunjuk Tuhan untuk membangun kemah suci, Alkitab berkata mereka diberkati Tuhan melalui Musa. Katakan amin. Amin. Lihat di dalam 39:53, saya bacakan kembali. Dikatakan, dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkannya. Jadi dari kesempatan ini kita lihat bangsa Israel tidak memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak bilang, Musa, sudah kita bangun sesuai dengan keinginan kita. Toh Tuhan kan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Mari kita membangun. Sekalipun tidak seperti yang Tuhan sampaikan, tapi mari bersama-sama kita membangun kemah suci. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, mereka membangun seperti yang diperintahkan oleh jadi mereka melakukan tepat sesuai dengan petunjuk Tuhan. Semua berkata sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sesuai dengan petunjuk Tuhan. Karena tidak ada seorang pun termasuk Musa itu mengetahui bagaimana caranya untuk membangun kemah suci. Hanya siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Amin. Amin. Hanya Tuhan yang tahu. Maka berkat yang kita ambil dari sini adalah mereka mematuhi petunjuk Tuhan. Amin. Mereka melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka tidak menyimpang. Amin. Amin. Kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sama halnya dengan segala sesuatu yang akan saudara dan saya kerjakan. Sudah pasti kita membutuhkan yang namanya petunjuk atau arahan untuk kita ikuti ketika saudara dan saya itu melalui mengerjakan suatu pekerjaan. Amin. Kita butuh petunjuk kasih Tuhan. Bukankah untuk membangun sebuah rumah atau sebuah bangunan kita dikasih tunjuk bagaimana model gambarnya? Betul? Betul atau tidak? Betul. Jadi yang mengerjakan pembangunan itu harus mengikuti contoh yang sudah dibuat dalam rupa gambar. Dikasih Tuhan. Sama juga, misalnya kayak saudara khusus yang perempuan. Kalau saudara mau memulai membuat suatu masakan atau bikin kue atau bikin suatu masakan begitu, buat kue, otomatis kalau saudara belum tahu mengerjakan kue tersebut atau membuat masakan tersebut, pasti saudara merujuk kepada buku resep. Yang tahu buku resep katakan amin. Mengapa kita memerlukan buku resep? Karena di buku resep itu kita akan melihat takaran yang tepat, waktu yang tepat, dan bahkan petunjuk-petunjuk penting yang tepat bagi kita untuk membuat masakan atau kue yang kita inginkan. Katakan amin.
kewalahan dalam membuat kue atau masakan yang kita ingin untuk membuatnya. Yang mau ikuti petunjuk Tuhan katakan Saya. katakan haleluya. Haleluya. Petunjuk Tuhan adalah petunjuk yang tepat, petunjuk yang tidak pernah salah, dan petunjuk yang bermanfaat bagi kita. Amin. Amin. Itu petunjuk Tuhan. Sekali lagi, petunjuk yang tidak pernah salah, petunjuk yang tidak pernah gagal, petunjuk yang tepat, petunjuk yang bermanfaat bagi kita adalah petunjuk Tuhan melalui firman. Saudara jangan paksakan diri, berdoa, Tuhan, bicaralah dengan saya Tuhan. Saya mau dengar suara Tuhan. Memang ada waktunya Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Ingatkan baik-baik. Sudah ada Alkitab. Yang setuju katakan amin. Di sini itu banyak petunjuk. Petunjuk untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Dalam menjalani hidup di dunia ini. Makanya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu bagaimana firman Tuhan? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Apa lagi? Untuk menyatakan kesalahan. Apa lagi? Untuk memperbaiki kelakuan. Apa lagi? Untuk mendidik kita ke dalam kebenaran. Jadi kalau kita ikut ini petunjuk firman, kita akan diajari hidup sesuai dengan kehendak Allah. Orang muda yang sudah diajari, orang muda yang sudah dinasihati oleh firman sebagai petunjuk hidupnya, saya percaya dia tidak akan lagi pacaran bebas. Katakan amin. Suka kontak anti pacar. Bukan hanya saja laki-laki yang seperti itu, banyak juga perempuan. Karena saya juga pernah muda, maksudnya saya juga pernah hidup belum menikah. Karena sekalipun saya sudah menikah, saya tetap masih muda. Amin. Ya, kan saya belum kepala 4, baru kepala 3. Ya wajar kalau saya bilang saya masih muda. Katakan amin. Tapi Pak Pendeta, kemana dengan orang muda yang sudah diajari, sudah dinasihati firman Pak Pendeta, tapi dia masih playboy? Itu orang muda yang keras kepala. Yang selalu berpaku dengan petunjuk firman. Makanya kita bilang begitu. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, apalagi menyatakan kesalahan, apalagi memperbaiki kelakuan, apalagi mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau kau tahu akan hal itu, marilah kau minta petunjuk Tuhan dan ikutilah petunjuknya. Katakan amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Kalau kita minta petunjuk Tuhan dan mengikuti petunjuknya, saya percaya kita tidak tersesat. Tapi kalau ketong pakai, ketong mau sendiri, ketong bisa stres, bisa depresi. Karena ada orang muda yang putus pacar, dia bergantung diri di pohon pisang. Karena apa? Karena dia sudah dipakai petunjuk Tuhan. Dia pakai petunjuk sendiri. Petunjuk sendiri itu apa? Hawa nafsu. Sedikit lihat perempuan suka, sedikit lihat perempuan suka, sedikit lihat perempuan suka. Nah itu dia. Nah pertama saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, poin yang pertama. Sekali lagi, petunjuk yang tepat, petunjuk yang tidak pernah salah,
petunjuk yang bermanfaat bagi kita adalah petunjuk Tuhan melalui firman-Nya. 2 Timotius 3:16, dan kita buka poin yang pertama. Petunjuk Tuhan melalui firman yang disampaikan hamba Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Saya berharap saudara masih tetap bersama dengan saya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-22. 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Memang panjang ayat ini sampai ayat yang ke-40, tetapi saya hanya mengambilnya cukup sampai di ayat yang ke-14 supaya tidak terlalu panjang kita baca. Nanti saudara baca di rumah ya. Perhatikan, di bawah perikop Ahab memerangi Ramot Gilead, Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Ini yang dipersoalkan oleh Raja Ahab. Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Ini bicara persatuan. Katakan amin. Katakan haleluya. Perhatikan baik-baik, sebentar lagi di ayat yang keempat. Lalu katanya kepada Yosafat, siapa yang mengatakan itu? Tentunya Ahab, Raja Israel. Maka engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead. Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan rakyat, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Ayat 5. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Amin. Yosafat masih ingat Tuhan, sedangkan Ahab tidak ingat Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Berapa banyak? Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, maju, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak ada lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraan kita dapat meminta petunjuk. Perhatikan baik-baik. Yosafat dia tahu betul yang omong kepada mereka itu nabi Tuhan atau bukan. Amin. Ahab Raja Israel tidak mengerti. Yang tahu hanya Raja Yosafat, Raja Yehuda. Makanya sekalipun ada nabi-nabi yang berkata kepada Ahab, majulah, berperanglah, Tuhan akan menyerahkan dia kepada tanganmu. Yosafat tidak langsung percaya itu, karena dia tahu betul yang ngomong itu bukan nabi Tuhan. Amin. Makanya Yosafat tanya ulang di ayat 7, ayat 8. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi, perhatikan baik-baik. Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Berarti petunjuk Tuhan ini hanya datang dari satu nabi, yaitu nabi Tuhan. Bukan datang dari 400 nabi yang bukan nabi Tuhan. Katakan amin. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku.
melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla, kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Yosafat ini adalah teman baik. Dia masih kasih ingat-ingat Raja Ahab supaya jangan dendam dengan itu nabi. Sekalipun dia penubuatan itu tidak sesuai dengan yang lu harapkan, tetapi dia hamba Tuhan. Amin. Perhatikan baik-baik. Ini seorang raja yang mengingatkan teman sesama raja, lu jangan buat itu Mika. Karena apa? Karena Mika hamba Tuhan. Katakan amin. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai ia menghabiskan mereka. Jangan semua nabi itu berbuat demikian, katanya. Juga semua nabi itu berbuat demikian, katanya. Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Suruhlah yang pergi memanggil Mika itu, berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah ikut juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi nama Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan katakan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini. Mika tidak pernah takut menghadap raja, sekalipun raja tidak menyukai dia. Amin. Raja tidak menyukai Yosafat. Raja tidak menyukai Mika. Tetapi Mika tidak pernah takut di hadapan Allah. Karena apa? Karena Mika benar-benar hamba Tuhan. Mika benar-benar nabi Tuhan. Padahal saudara bayangkan, 400 nabi itu sudah bersepakat untuk bernubuat yang baik. Jadi seakan-akan petunjuk Tuhan dari 400 nabi itu membuat Ahab itu mengalami kemenangan yang besar. Tetapi itu salah karena Tuhan tidak berkata-kata kepada mereka. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ahab meminta Yosafat agar mereka bersama-sama perang melawan siapa? Ramot Gilead, yaitu di negeri Aram. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah sampaikan bahwa Yosafat itu bilang terlebih dahulu kepada Ahab, tanya dulu petunjuk Tuhan. Berarti Yosafat sedang mengingatkan Ahab kalau mereka tidak boleh melangkah tanpa petunjuk Tuhan. Amin. Amin. Nah, sekalipun ketika Ahab mendengarkan, Yosafat mendengarkan apa yang dikatakan Ahab kepadanya melalui nabi-nabinya, yaitu 400 nabi, tetapi Yosafat tahu bahwa yang bilang itu bukan nabi. Makanya Yosafat tanya lagi di ayat yang ke-6. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, diberitahulah bahwa ada seorang nabi Tuhan yang bernama Mika. Kita sudah baca tadi tentang ayat firman Tuhan ya. Tapi yang menjadi persoalan di sini saudara perhatikan, Ahab tidak menyukai karena Mika selalu menyampaikan petunjuk Tuhan kepadanya tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Berapa banyak orang Kristen yang hatinya terganggu ketika firman Tuhan datang menebak hatinya. Berapa banyak jemaat Tuhan yang mulai memberontak di hatinya, yang mulai marah-marah di hatinya
ketika firman Tuhan datang menegur hidup. Saudara boleh tidak menyukai hamba Tuhan, tapi dengarkan, saudara tidak bisa tidak menyukai Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Ahab bisa tidak menyukai Mika, tetapi perlu saudara dan saya ingat, Ahab tidak boleh tidak bisa menyukai Tuhan. Katakan amin. Karena kalau tidak, Ahab akan mengalami masalah yang besar. Dan saudara perhatikan, seandainya Raja Ahab mematuhi perkataan Nabi Mika yang memberitahukan kepadanya petunjuk Tuhan, maka Ahab tentunya tidak salah memilih. Ahab tentunya tidak salah memutuskan. Ahab tentunya tidak salah bertindak melawan siapa? Ramot Gilead. Tetapi karena Ahab tidak mematuhi petunjuk Tuhan melalui nubuatan Mika atau melalui firman yang disampaikan oleh Mika, maka akhirnya Ahab mati dalam medan pertempuran melawan kasih Tuhan yang memberkati Tuhan Yesus. Dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, seringkali kita diperhadapkan dengan banyak keputusan. Betul? Betul kasih Tuhan? Dan keputusan yang perlu saudara dan saya ingat, keputusan yang sebenarnya adalah keputusan yang penting. Keputusan yang apa? Keputusan yang penting. Keputusan-keputusan penting itu mungkin saja menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Keputusan yang penting itu bisa saja menyangkut ibadah kita. Keputusan yang penting itu bisa saja menyangkut pertumbuhan rohani saudara. Keputusan yang penting itu bisa saja menyangkut perubahan karakter kita, menyangkut pertobatan kita. Bertobat dari apa? Bertobat dari minuman keras, bertobat dari judi, bertobat dari narkoba, bertobat dari rokok, bertobat dari sakit hati, bertobat dari dendam, bertobat dari amarah, bertobat dari caci maki, bertobat dari siri pinang. Itu keputusan penting. Mengapa saya bilang itu penting? Karena itu menyangkut keselamatan jiwa. Amin. Amin. Jadi saudara harus minta petunjuk Tuhan. Karena kalau saudara ada di tempat yang tepat, saya percaya perubahan karakter saudara pasti kelihatan. Pertumbuhan rohani saudara pasti kelihatan ke sana. Amin. Amin. Perubahan hidup, pertobatan saudara itu juga kelihatan. Kecuali saudara keras kepala, tidak mau mematuhi perintah Tuhan. Karena banyak hal yang sudah dipersoalkan oleh Alkitab. Amin. Dan setiap hal-hal yang dipersoalkan oleh Alkitab itu adalah sebuah kesalahan, sebuah masalah. Kalau Alkitab tidak mempersoalkan istri 100, kalau saudara punya istri 100 tidak dosa. Betul? Betul atau tidak? Sekali lagi, kalau Alkitab tidak mempersoalkan mengenai perzinahan, mempersoalkan mengenai istri lebih dari satu, maka kalau saudara punya istri 100 pun tidak ada masalah. Karena Alkitab tidak mempersoalkan itu. Tapi
Tapi Alkitab hanya bilang istri cukup lebih dari satu serakah. Makanya ada yang tidak kawin-kawin itu kan itu saat ambil orang punya. Itu yang dipersoalkan oleh kita. Jadi kalau ada pendeta berkata, hai jangan lagi minuman keras. Itu sudah dipersoalkan oleh kita. Jangan kita bangun kebenaran sendiri. Tapi Pak Pendeta, itu masih ada di roti. Emangnya sudah ada di surga siapa? Kalau ketemu pacaran tidak siapkan alkohol Pak Pendeta ya kamu salah. Dan begitu toh? Saya tidak tantang adat, saya tantang apa yang Tuhan tantang. Amin. Jadi kalau tidak ada yang setuju dengan apa yang Tuhan tantang, berarti kita menolak petunjuk Tuhan. Selesai. Kalau firman Tuhan tidak pernah larang saudara mengenai mengeluarkan bahasa kotor, caci maki orang, satu hari 1000 kali saudara kasih keluar itu bahasa kotor, suatu masalah. Amin. Tapi firman Tuhan sudah mempersoalkan. Betul? Buanglah segala sesuatu yang kotor dari mulut. Itu firman Tuhan bilang. Jadi kalau ketemu itu ini petunjuk, mudah sekali kita itu bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Katakan haleluya. Tidak ada yang berat. Yang berat itu adalah keputusan hati saudara. Betul? Makanya saya tidak pernah stres menjalani kehidupan ini. Apalagi sampai depresi berhari-hari tidak makan, kurung diri di dalam kamar misalnya. Karena ada petunjuk firman. Kecuali saudara malas baca Alkitab, itu salah sendiri. Yang masih malas baca Alkitab katakan saya. Katakan amin. Menyangkut apa lagi? Menyangkut pekerjaan, menyangkut memilih pasangan hidup. Jadi pilih pasangan hidup itu bukan hanya modal ganteng sah, bukan hanya modal cantik sah, bukan hanya modal dia punya uang, punya pekerjaan. Memang harus itu, katakan amin. Tetapi yang terpenting dan terutama daripada memilih pasangan hidup adalah dia cinta Tuhan dan dia cinta kita. Kalau ibu pendeta cinta Tuhan dan kalau tidak cinta saya kejar dia sampai Yesus datang, saya belum menikah sampai hari ini. Tapi karena saya tahu dia cinta Tuhan, dia terlebih dahulu cinta saya. Haleluya. Haleluya. Petunjuk Tuhan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan yang lebih tinggi. Yang SD minta dia akan sekolah SMP di mana? SMA di mana, perguruan tinggi jurusan apa, harus kita petunjuk dari itu. Amin. Katakan haleluya. Apalagi menyangkut kehidupan saudara sehari-hari, ini juga harus minta petunjuk Tuhan. Tapi kalau seandainya ada sendok yang hilang atau salah letakkan piring di mana, tidak usah tanya Roh Kudus. Amin. Pikir baik-baik di mana kau simpan. Nanti Roh Kudus bilang masalah sepele juga perlu tanya kita. Amin. Haleluya. Tapi kalau ada keputusan yang penting, perlu saudara dan saya tanya kepada Tuhan. Yang mau tanya kepada Tuhan katakan amin. Amin. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita tergoda untuk mengambil keputusan sendiri. Sekali lagi, terkadang kita tergoda untuk mengambil keputusan sendiri. Yang lebih parah lagi, kita tidak meminta petunjuk Tuhan, tetapi bertanya kepada orang yang salah. Itu dia. Kita tergoda dengan keputusan sendiri. Dan yang lebih parah, kita sonde tanya Tuhan,
Tetapi ketong datang tanya di orang yang salah. Makanya jangan heran kalau yang tadinya dia ada orang yang sudah bertobat, ujung-ujungnya lagi dia kembali ke dosa. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dia datang hanya kepada orang yang salah, yang tidak mendukung rohaninya. Makanya yang tepat itu adalah, saudara kalau tidak tahu petunjuk, baca Alkitab sampai mengerti. Ada wakil konser, ada ketua konser. Kalau bisa bila perlu, tanya langsung kepada gembala sidang saudara. Kata amin. Itu jauh lebih tepat. Kalau tidak, saudara bisa menghancurkan hidup saudara sendiri. Kalau kita salah mengambil keputusan, katakan amin. Amin. Karena keputusan itu dari sini, Pak. Petunjuk itu dari sini. Kan terkadang kalau kita baca Alkitab, kita sudah mengerti itu. Minta petunjuk Tuhan sudah tahu. Ya, tanya pada pemimpin Tuhan, atau paling tidak saudara tahu teman saudara itu siapa yang mendukung rohani saudara. Kalau saudara pi dan dia bilang begini, usah lagi ikut komsel sudah ada gunanya. Dengarkan baik-baik, saudara sudah pergi tanya di orang yang salah. Mengapa Ahab mati dalam pertempuran? Karena dia dengar itu 400 nabi palsu. Dia sudah dengar nubuatan dari Mika yang adalah benar-benar nabi Tuhan. Ahab kalau patuh mengikuti petunjuk Tuhan yang disampaikan oleh Mika, kira-kira Ahab mati atau tidak? Saya yakin tidak mati. Rohani saudara juga bisa mati, iman saudara juga bisa kandas, pertumbuhan saudara juga bisa runtuh kalau saudara dengar, saudara datang kepada orang yang salah. Kata amin. Itu yang saudara perhatikan. Apa yang terjadi kepada Ahab? Saudara kulit semua. Jadi kita harus benar-benar mematuhi firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Amin. Poin yang kedua, kita duduk di poin yang kedua. Petunjuk Tuhan agar hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Kita buka lagi 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat 12. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 1 sampai 12 saya bacakan bagi saudara. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Tuhan mau kita bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Bagi dasar petunjuk itu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena inilah kehendak Allah penebusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam kekudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau mempertanyakan, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kamu katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepada kamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami mengasihi kamu
saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak tergantung pada mereka. Haleluya! Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang kedua, petunjuk Tuhan agar hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang akan terjadi dengan kita jika Allah tidak memberikan petunjuk kepada saudara dan saya melalui firman? Tentunya kita tidak akan melakukan banyak kesalahan demi kesalahan di dalam kehidupan saudara dan saya kalau tidak ada petunjuk dari Tuhan melalui firman. Amin. Katakan amin. Amin. Sebab dengan petunjuk Tuhan kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu semua tercatat dalam Alkitab. Di sini kehendak Allah kasih Tuhan. Ini dia. Jadi kalau tidak ada firman Tuhan, tidak ada petunjuk Tuhan, kita tidak mampu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak bisa hidup seturut dengan firman-Nya. Kita tidak bisa hidup berkenan kepada Tuhan kalau tidak ada petunjuk Tuhan. Sama seperti siapa kekasih Tuhan? Sama seperti Saul. Ya. Sama seperti Saul meminta petunjuk dari Allah. Saudara baca dalam 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai 14. Saya minta satu orang baca. Jadi kita tidak boleh meminta petunjuk dari yang lain. Amin. Harus petunjuk dari Tuhan. Jangan sama seperti Saul yang meminta petunjuk dari Allah. 1 Tawarik 10 13 sampai dengan 14. 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai 14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari Allah, dan dia meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Perhatikan baik-baik. Saul tidak minta petunjuk dari Tuhan. Dia berubah setia. Dia pergi minta petunjuk dari Allah. Yang cepat 1 atau 2 minggu saya opname di rumah sakit. Karena saya sering sakit, maka mama saya pesan kepada saya, maksud saya orang tua saya, lu pergi siram rampe di hukum nenek, terus sampai di sana lu jangan sekedar siram. Lu bilang begini, waktu lu siram rampe lu bilang begini, nenek jangan kasih dia sakit lagi. Saya omong seperti yang dikasih tahu orang tua saya pada saya. Yang saya syukuri ketika saya omong tidak ada balasan dari mereka. Coba saudara bayangkan saya bilang begini, nenek jangan kasih dia sakit. Saya bilang, lu sudah tahu beta mati jangan sakit, pasti dia bangun lari dari situ. Ini seringkali begitu. Banyak orang Kristen masih melakukan itu. Apalagi kalau sudah ada yang sakit parah, sudah mulai panggil dukun. Betul toh? Dan kalau kata hamba Tuhan datang dan bilang, kenapa dukun? Dong bilang begini, nama juga manusia Pak Pendeta, kita mau cari kesembuhan. Itu saja seringkali alasan yang saya dapat. Mereka tidak pernah bilang begini, kita sudah berdosa Pak Pendeta. Kebanyakan bilang saya, namanya juga manusia Pak Pendeta, kita butuh kesembuhan. Dari kepentingan ide dari mana-mana yang datang. Sama seperti Saul. Ketika Nabi Samuel mengingatkannya, dia sudah dengar dan minta ampun kepada Tuhan, tapi dia mempersalahkan Samuel. Betul? Makanya dia lari dari hadapan Tuhan, pergi cari petunjuk di arwah, karena Tuhan sudah mau bicara lagi dengan dia. Dia kasih Tuhan.
Perhatikan di sini. Dan akhirnya Saul mati dalam medan pertempuran. Siapa lagi yang salah bertanya atau bertanya kepada orang yang salah? Kita lihat lagi di dalam 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Saya kasih firman Tuhan untuk mengingatkan saudara agar jangan salah bertanya kepada orang yang salah. Amin. Yang bisa merusak hubungan saudara dengan Tuhan, yang bisa membuat saudara malas beribadah, yang bisa merusak pertumbuhan rohani saudara. 2 Raja-Raja 1 ayat 3, ayat 16 dan ayat 16. 2 Raja-Raja 1 ayat 3, ayat 6 dan ayat 16. Orang baca. 2 Raja-Raja 1 ayat 3, 6 dan 6. Ya. Ayat 3. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, bangsa berantakan menemui utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi meminta petunjuk kepada Baal Sibuk, Allah di Ekron? Ayat yang ke-6. Jawab mereka kepadanya, ada seorang yang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kami dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau meminta petunjuk kepada Baal Sibuk, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Engkau pasti akan mati. Berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Sibuk, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel yang ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Di sini sudah lihat keadaan seorang raja Israel yang bernama Ahazia. Dia sakit, dia terbaring sakit. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah dia salah meminta petunjuk. Dia bukan datang kepada Tuhan, tapi dia datang kepada siapa? Baal Sibuk. Itu dewa yang disembah oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Berarti ada sesuatu yang salah kalau saudara bertanya kepada orang yang tidak paham. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Hasil akhirnya adalah Raja Ahazia mati. Itu juga bisa terjadi kepada saudara dan saya. Kalau kita salah bertanya kepada orang-orang yang mau menyebabkan saudara mengalami kematian secara rohani. Satu contoh ayat firman Tuhan lagi dari Kisah Rasul 16 ayat 16 dan 19. Seorang perempuan tenun. Jadi ada orang-orang yang bertanya kepada seorang perempuan tenun, orang-orang yang punya usaha, mungkin juga orang-orang sebagai pembesar-pembesar, pejabat-pejabat. Mereka ingin berhasil, ingin sukses. Mereka datang kepada perempuan tenun. Mereka bukan datang kepada Tuhan, tetapi mereka datang kepada orang yang salah. Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 19. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai rok tenun, dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Yang mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, dia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dan perempuan ini. Ketika itu sudah keluar lapor. Kepala penjara ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan dan yang mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret-nyeret pasar untuk menghadap Silas. Perhatikan baik-baik di sini. Memang orang-orang yang bertanya kepada perempuan tenun itu kelihatannya mereka berhasil, kelihatannya mereka sukses, kelihatannya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi satu hal yang mereka tidak tahu, mereka telah kehilangan keselamatan jiwa. Amin. Dan hal ini mau dipengaruhi perempuan tenun ini kepada Rasul Paulus.
tetapi dia tidak mampu. Amin. Karena apa? Karena roh yang ada pada Paulus jauh lebih besar daripada roh yang ada pada perempuan tedung. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Kalau roh Tuhan ada pada saudara, jangan pernah takut karena roh yang ada pada kita jauh lebih besar. Amin. Jauh lebih besar. Nah, kita lihat apa saja kehendak Allah yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 17. Kita akan tutup di sini. Apa saja kehendak Allah yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. Poin yang pertama, kehendak Tuhan yang pertama adalah menjauhi percabulan. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, perhatikan baik-baik, saya bacakan. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Segala jenis kenajisan itu harus saudara dan saya jauhi. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau kita masih terganggu dengan ini, maka tentunya kita belum ada di dalam kehendak Tuhan. Katakan amin. Makanya ayat 3, karena inilah kehendak Allah pengudusan yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi semua jenis kenajisan, semua jenis hawa nafsu kenajisan itu harus saudara dan saya jauhi. Yang menjauhi katakan amin. Yang kedua, menghargai rumah tangga melalui pengudusan dan penghormatan, bukan dengan keinginan hawa nafsu. Ayat 4 tadi. Jadi bagi saudara-saudari, bagi kita yang sudah berumah tangga, kita harus menghormati rumah tangga kita. Amin. Suami harus mengasihi istri, istri harus bisa mengasihi suami. Kalau yang masih pacaran, belum menikah, ingat, pacar saudara itu anak orang. Harus jaga dia punya perasaan. Kalau bapaknya sudah pernah pukul dia, lu yang baru jadi pacarnya jangan naik tangan. Katakan amin. Hati-hati. Yang belum menikah, amin. Yang sudah menikah, suami masih keras doakan. Jangan bilang saya cerai. Jangan waktu pacaran saja kata I love you kedua. Laki-laki biasa begitu supaya dia menggoyahkan hati perempuan. Namanya juga perempuan menantikan kata-kata yang seperti itu. Ya, betul. Kata-kata manis, kata-kata puisi keluar terus. Tapi ketika sudah menikah, soalnya ada lagi kata saya sudah berubah jadi setan. Waktu pacaran laki-laki bilang, wih lu kulit mulus kulit kuku halus begitu sudah jadi istri bisa bilang wih, dia bilang lu makhluk halus. Pertahankan itu, amin. Waktu pacaran naik motor sodepan renggang, nepet terus, belok begini. Anak sudah ada 2-3 jangan kasih tinggal istri belakang tarik ke satu. Kasih sayang jangan berubah. Amin. Bila perlu sayangnya meningkat ketika sudah berumah tangga. Karena ketika sudah berumah tangga suami cium istri sonde dosa. Tapi kalau belum berumah tangga status masih pacaran laki-laki cium pacarnya perempuan dosa. Apa? Makanya tanya ibu pendeta, waktu pacaran saya pernah cium ibu pendeta. Makanya saya balik ngomong, kalau saya tidak kuat begitu, ibu pendeta akan pukul per saya. Lu bongkos 5. Haleluya. Jadi apa? Menghargai rumah tangga. Jangan lagi suami kasar dengan istri. Amin. Jangan lagi istri tidak menghormati suami. Kalau lihat suami ada di mana, tetap menghargai, menghormatinya. Jangan menjatuhkannya. Katakan amin.
perlu supaya rumah tangga kita tetap baik dan harmonis. Yang ketiga, memperlakukan orang lain dengan baik. Itu ada di ayat 6. Memperlakukan orang lain dengan baik. Sama seperti firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Amin. Kalau saudara tidak pernah kasar kepada diri saudara, jangan kasari orang. Kalau saudara tidak pernah caci maki saudara sendiri, jangan caci maki orang. Katakan amin. Kalau saudara tidak pernah menjatuhkan diri saudara sendiri, jangan jatuhkan orang lain. Katakan haleluya. Haleluya. Kalau firman Tuhan berkata, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah memperlakukan orang lain dengan baik. Itu kehendak Tuhan. Yang berikut, kasih mengasihi. Ayat 9, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri kita sendiri, mengasihi pelayanan, mengasihi rumah tangga, mengasihi pekerjaan, dan seterusnya. Katakan amin. Amin. Itu harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kelima, hidup tenang. Yang mau hidup tenang, katakan amin. Siapa di sini yang tidak mau hidup tenang? Semua kita mau hidup tenang. Hidup tenang itu bagaimana Pak Pendeta? Hidup tenang itu harus urus persoalan sendiri. Siapa di sini yang tidak ada masalah? Halo? Yang tidak ada masalah di sini katakan amin. Semua kita punya masalah, katakan amin. Kalau saudara mau hidup tenang, urus masalah sendiri, jangan urus masalah orang. Kalau ketika saudara urus masalah orang, saya percaya hidupmu tidak tenang. Betul? Makanya sampai sekarang saya tidak pernah urus pelayanan orang. Saya punya pelayanan. Karena apa? Karena pendeta ini satu jemaat satu masalah, 10 jemaat 10 masalah. Pepun jemaat dia sulit urus orang lain masalah di karma. Kecuali saya diminta bantu. Amin. Kita harus hidup tenang. Urus dulu rohani kita. Sudah atau tidak rohani kita itu sudah mampat di hadapan Tuhan. Jangan urus dulu rohani orang lain. Rohani kita duluan diurus. Amin. Itu dia. Kalau harus urus rohani orang lain, kita tidak akan tenang. Nanti dong serang bahaya kita. Lu sama si begitu, melayani lu masih begitu, urus beda. Itu nanti. Jadi kalau kita dengar itu kita tidak tenang sebenarnya. Jadi harus hidup tenang. Hidup tenang itu urus persoalan sendiri dan bekerja, artinya harus rajin, jangan malas. Amin. Katakan amin. Itu saudara bisa lihat di ayat yang 11 dan ayat yang ke-6. Di poin yang ke-6 ayat yang ke-12, hidup sopan. Yang mau hidup sopan katakan amin. Amin. Sopan beretika dalam hal berbicara, beretika dalam hal berpakaian, beretika dalam segala hal. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Itu harus hidup sopan. Kalau tidak saudara tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan katakan saya